gara-gara COVID nih ya. Jadi agak apa galau kita semuanya. Protektif ya. Jadi persis 36 hari yang lalu saya berdiri seperti ini di satu panti asuhan seperti yang dibilang Bang Robert Tobing tadi. Nama panti asuhannya Panti Asuhan Anak Gembira Simalingkar. 100 anak yatim piatu. Kami lakukan juga acara seperti ini. Bang Robert hadir. Mungkin Bang Jera melihat di medsos juga. 36 hari lalu. Mungkin karena meminjam istilah Bang Robert tadi, dia anak yatim piatu. Saya juga adik-adik sekalian anak yatim piatu loh. Sekarang ini bapak saya meninggal saat saya kelas 2 SMP tahun 86. Adik-adik dengarkan? Ya. Baru menyusul ibu saya tahun 2015 kemarin. Jadi saya juga ada yatim piatu Mas Arya. Jadi kalau tadi Bang Jera bilang suka saya melakukan kegiatan di panti asuhan sudah disisir katanya, ya mungkin karena saya nasib saya yatim piatu juga. Entah, mungkin karena itu juga Pak Robert. Panggilan hati ya. Yang kami hormati pembina kaji Uni DPRD Sumut sekaligus Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Abangda Jera Salim Ritonga SE. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau beliau ini nggak digerakkan Tuhan, saya percaya kegiatan ini tidak akan terjadi. Cuma 3 hari lalu loh, saya keringat darah sama kawan-kawan ini mempersiapkan. Kenapa? Ya karena memang kaji juga nggak punya uang. Kantornya aja belantara kumpul-kumpul sama wartawan di DPRD Sumut. Tapi dia memiliki satu kekuatan semangat dari kawan-kawan dan pengurus, termasuk ya badan hukumnya sudah lengkap semua. Secara konstitusi dan legalitas kita diakui oleh negara. Terima kasih Pak Jera sudah mau datang. Jadi Pak Jera ini perlu juga saya sampaikan di sini. Ini satu alumni sama saya di SMA Negeri 5 Jalan Pelajar Medan. Ini sejarah. Sebenarnya saya berpikir tadi, saya ungkap nggak ini ke permukaan saya ini. Iya. Tes satu alumni kami di SMA Negeri 5. Makanya ada hubungan kebatinan, hubungan emosional yang melekat ketika 2014 saya melihat beliau duduk di DPRD Sumut. Kemudian kita diskusi cerita-cerita, oh rupanya alumni SMA 5. Ya saya SMA 5 juga akhirnya rapat sampai 2 periode dan kita doakan beliau jadi Bupati Labusel ke depan. Amin. Ini abang saya juga ini mantan anggota DPRD Sumut. Teman saya diskusi periode lalu. Sekarang dipercaya sekretaris Partai Gerindra Sumut, Abangda Robert Lumban Tobing SE AKMSI. Tepuk tangan dulu adik-adik. Bang, terima kasih sudah datang Bang. Jadi Natal kemarin di Panti Asuhan datang juga beliau. Jadi sama-sama berdiri di sini lagi kami. Saya apresiasi ketika tadi pagi beliau WA saya usahakan datang. Oh terima kasih Bang. Semangat saya muncul jadinya. Terima kasih Bang Robert sudah mau datang. Yang kami kasihi pengelola panti asuhan, Pak Saryam, Ibu Irmawati, Pak Ustadz, kemudian Pak Kepli, juga adik-adik kami di panti asuhan yang berjumlah 35 ini ya Pak ya. Saya mau dengar suaranya dulu adik-adik. Semangat adik-adik. Tepuk tangan dulu adik-adik. Yang kami hormati juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi hadir dalam kesempatan ini.
Kemudian yang saya banggakan, nah ini Pak Saryal, Bu Irma, Pak Jera, Pak Robert. Mohon maaf, mohon izin, saya harus panggil mereka satu persatu karena kegiatan ini pun bukan karena kuat dan gagah saya, karena kuat dan gagah kawan-kawan inilah itu semua, bukan karena saya. Saya paling mengajak dan mereka melihat niat saya itu baik, dan itu saja. Di sini ada Wakil Ketua KJUNI DPRD Sumut, Abang Da Pak Saurang Sitorus. Mohon dulu tepuk tangan. Beliau ini dia. Beliau ini wartawan Tribrata TV. Terima kasih, silakan kembali di tempat. Saudara Sekretaris, ini yang memvideokan Susandi, Sekretaris. Tepuk tangan. Beliau ini menulis di pewarta.co. Silakan kembali ke tempat. Kemudian Wakil Sekretaris Sadar Laya. Kemudian Bendahara Operson Sinaga. Dan saya mohon izin kawan-kawan dan kita semua, karena kebanggaan saya juga ini dalam sukacita ini. Saya panggil teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Tes. Mana yang lain? Pak Rismandi. Saya mohon, ini Natal kemarin datang juga. Pak Rismandi Lubis. Kemudian Roy Man. Tepuk tangan. Kemudian mana Fahmi tadi? Fahmi. Ini jurnalis TV One. Sini Pak, ini jadi tengok adik-adik itu kan. Terima kasih. Kemudian ada Said. Hah? Baik, ada Gibson Arbu. Kami minta ke depan biar ditengok semuanya. Sini, nggak boleh di situ. Marah nanti Pak Saryal. Oke, silakan kembali ke tempat. Siapa lagi ada di situ? Ada lagi kawan kita? Habis? Said tadi mana? Udah, nggak ada lagi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itulah teman-teman saya yang bekerja dan peduli dengan acara ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini bukan kuat dan gagah saya, tapi karena kuat dan gagah kawan-kawan. Saya dalam kapasitas dipercaya sebagai ketua hanya ingin menjembatani berbagai hal yang mungkin terpikir oleh saya. Dan pikiran itu pun sering saya ceritakan sama kawan-kawan dan didukung oleh kawan-kawan. Uang kami tidak punya. Jujur, apa yang dibilang Pak Jera tadi itu benar. Saya memang suka kegiatan sosial, entah karena sama Bang Robert saya bilang tadi, kutukan nama saya pun nggak tahu gitu. Kadang-kadang orang berpikir, heran nengok saya, apa yang dicari si Budi itu? Saya pernah dengar gitu. Yang ngambil uangnya dia itu, kan? Main-mainnya dia untuk buat kegiatan sosial, gitu. Pernah saya dengar begitu. Ya saya senyum aja, nggak saya layani gitu. Karena saya tidak pernah berpikir seperti itu, karena istilah teman-teman muslim bilang nawaitunya, niatnya baik, ya sudah, niatnya saja. Kalau bagi saya mau besar mau kecil pun tidak terlalu penting sama saya satu nilai kegiatan. Tapi bagaimana apa yang dibilang Pak Jera tadi, Bu Irma, Pak Saryal, itulah target saya. Tepuk tangan dulu yang dibilang Pak Jera tadi untuk panti asuhan ini. Betul nggak Pak Saryal, Bu Irma, kita bicara soal itu semalam? Betul tidak? Saya mau dengar suara itu. Betul nggak Pak? Ya, betul. Itulah niat saya di panti asuhan Semalingkah kemarin itu. Tadi malam saya semoga Pak Jera, anggota DPRD Sumut, Manggar, yang bisa meloloskan anggaran-anggaran untuk pembangunan termasuk kemaslahatan umat.
saya rasa berkompetensi untuk meluruskan hal-hal seperti itu. Jadi Pak Jera, saya berterima kasih dan saya bangga, kebanggaan saya ketika Pak Jera menggolkan bagaimana anak-anak yatim ini bisa lebih baik di sini. Saya udah puas, itu saja. Lain. Tes. Ini ada utang nih Pak Sarya. Jadi bagi saya apa yang disampaikan Pak Jera tadi satu kebahagiaan dan kebanggaan yang juga didukung oleh Sekretaris Partai Gerindra Bang Robert Lumban-Tobi. Itu satu kekuatan loh, karena beliau ini punya anggota di DPRD Sumut. Berapa orang itu fraksi Partai Gerindra? Berapa orang itu coba Bang? Izin Bang? 12, 15 sekarang coba. 15 di bawah perintah beliau itu anggota DPRD Sumut untuk menggolkan anggaran bisa. Dan kehadiran beliau-beliau berdua ini kebanggaan bagi saya untuk kebaikan panti asuhan. Kaji di situ saja perannya. Kaji kegiatannya apapun itu didukung orang karena digerakkan oleh Tuhan. Orang-orang datang membantu kaji unit DPRD Sumut. Lain tidak ada. Tepuk tangan sekali lagi dulu untuk Pak Jera Salim dan Bang Robert Lumban-Tobi. Berbicara mengenai HUT keempat, catatan saya cuma dua. Pertama, bersukacita dan merenung. Bersukacita di sini saya bangga tadi Pak Ustadz sudah memberikan tausiahnya. Semoga ke depan kami bisa bersukacita melangkah ke depan. Termasuk dari Pak Saryal, Bu Irma, Pak Jera, dan Pak Robert memberi masukan kepada kami. Catatan pertama bersukacita. Kami ingin ke depan, ini untuk catatan internal kita juga. Bersukacita kaji ini ke depan dengan ulang tahun keempat. Tadi ada pertanyaan Pak Ustadz. Ulang tahun sebelumnya di mana? Baik, saya buka. Ulang tahun kaji pertama untuk jadi catatan kita juga. Kami lakukan saat Imlek di Panti Jompo Marela. Ini juga yang kami lakukan. Tanggal berapa? Tanggal 27 Januari 2018. Ulang tahun pertama. Itu Pak Ustaz. Jadi catatan pertama ulang tahun keempat kaji unit DPRD Sumut tahun ini kami bersukacita. Didoakan oleh Pak Ustaz, didoakan oleh Pak Sarya, Bu Irma, Pak Jera, dan Pak Robert dan anak-anak yatim. Setuju nggak mendoakan kaji di DPRD Sumut bisa berkarya terus? Terima kasih adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, merefleksi, merenung. Saya secara internal bahasa merefleksi yang saya maksudkan di situ merenung. Merenung dalam artian secara internal saya ajak kawan-kawan anggota dan pengurus untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan dan belum. Pak Jera, izin. Kami mau merenung tanggal 30 Januari 2021 ke Sidebudu. Itu kan sudah saya sampaikan sama Pak Jera. Mana tahu, kami juga nggak punya uang nanti. Mana tahu, mana tahu. Memang nggak punya uang Pak. Pak Jera sudah lebih tahu lah dalam kondisi wartawan hidupnya dari anugerah ke anugerah. Saya bisa mencoba mengimbangi kekurangan kawan-kawan yang sifatnya tertentu, tentu juga punya keterbatasan. Makanya dalam kesempatan ini tolong topang kami nanti juga. Belum stop ini ulang tahunnya ini. Tanggal 30 Januari kami ke sini Bobodu dengan segala keterbatasan uang dan ketidakpunyaan uang untuk merenung. Jadi saya kembali ke catatan merenung tadi itu. Marilah kawan-kawan secara internal kita merenung sendiri berdua dalam konteks yang kecil. Seorang filsuf dari Britania Raya, E.F. Schumacher bilang, small is beautiful. Kecil tapi indah. Mari kita merenungkan yang kecil-kecil, melakukan yang kecil-kecil, tapi manfaatnya besar buat orang lain. Saya ajak kawan-kawan merenung. Semoga ke depan kaji di DPRD Sumut bisa tetap konsisten, eksis, berkarya dan beretika di masyarakat sesuai dengan kata dan pikiran. Merenung juga saya ajak kawan-kawan merenungkan pekerjaan kita masing-masing sebagai jurnalis. Kalau kita jurnalis, jadilah jurnalis yang benar. Jangan mirip jurnalis, mirip wartawan, tapi tidak berkarya.
Saya ajak kawan-kawan, saya tidak akan ada artinya di mata Pak Jera, Pak Robert kalau saya tidak berkarya. Potong kuping saya. Tapi karena beliau katakan tadi, memang betul. Masa Buksu Samsul Arifin, Datuk, masa Gatot Pujo Nugroho Gubernur, memang saya dapat juara 2 kali. 55 juta saya dapat uang. Dikasih Pak Buksu Samsul Arifin dan Pak Gatot waktu Buksu. Jadi artinya mau saya bilang, merenunglah, mulailah menata diri, kekuatan kita, bagaimana karya kita itu sekecil apapun itu pasti diapresiasi publik. Walau orang tidak mengapresiasi secara bentuk-bentuk yang sifatnya natural atau dalam bentuk-bentuk yang sifatnya finance, keuangan, saya rasa publik dalam hatinya ketika membaca berita kita itu bermanfaat buat publik, maka dia akan mengapresiasi. Itu saya ajak kawan-kawan. Jadi marilah kita konsisten menjalankan fungsi, karena kaji ini juga nggak ada artinya kalau kawan-kawan berlindung di kaji tapi tidak berkarya di medianya masing-masing secara baik dan benar. Mulailah terus berkarya, jangan pernah berhenti, pakai semangat inovasi tiada henti. Kaji juga saya ajak kita semua untuk berinovasi tiada henti. Terakhir mungkin saya ingin mengajak merenung juga bagaimana kita sebagai jurnalis bisa berpikir, berkata, dan berbuat sesuai dengan semangat kita sebagai jurnalis dan kebetulan kita sebagai anggota. Jadi jangan pula kita bilang kita menulis tapi tidak menulis. Kita mau berbuat sesuatu di organisasi sebagai pengurus, sudah dipercaya sebagai bendahara, tapi tidak menjalankan fungsi. Jadi pikiran, perbuatan, dan perkataan harus selaras. Itu pesan siapa juga itu? Spiritual dari India, Mahatma Gandhi. Kebahagiaan itu, kata Mahatma Gandhi nih ya, kebahagiaan itu hanya terjadi bila ada keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya rasa itu 2 catatan saya kepada tuan rumah Pak Saryal dan Bu Irma yang memberi kesempatan kepada kami di tempat ini. Saya percaya sudah capek, pasti repot. Tadi malam kami pulang jam berapa? Jam 10, jam 11? 11 ya. Pasti kami tinggalkan banyak lagi yang dibenahi kan? Saya percaya. Terima kasih Pak Saryal. Terima kasih Bu Irma atas kesempatannya menerima kami di tempat yang sederhana ini. Juga kepada Pak Jera yang sudah hadir dan mendukung penuh acara ini. Kalau nggak ada beliau, sekali lagi saya bilang, nggak ada beliau, saya pun nggak bisa melakukan, nggak bisa stop saya, nggak ada lagi tempat saya cerita. Beliau, saya minta kita doakan, kalau tidak jadi 3 periode DPRD depan atau DPR RI menjadi Bupati Labu Siam depan. Tepuk tangan, amin. Amin kan adik-adik. Terima kasih Pak atas perhatian dan dukungannya. Juga kepada Bang Robert sudah datang ke tempat ini, saya mohon Bang tetap mana Bang dalam aktivitas kita sehari-hari maupun dalam komunikasi pribadi, media sosial atau apapun Bang, saya tetap menunggu. Secara pribadi Abang kasih masukan termasuk kepada kaji unit DPRD. Saya menunggu juga Pak. Kalau juga kami mau ke debu-debu, Abang mau masih masukan juga, mana tahu. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang juga tidak bisa saya sebut satu-satu persatu namanya, saya mohon maaf, tapi bisa hadir dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus, anggota, kaji. Terima kasih, kalianlah kekuatannya, kekurangan kalian, kekurangan saya juga, tapi inilah kegiatan kita, semoga bermanfaat bagi panti asuhan ini. Saya percaya sejak kami memulai acara ini tadi atau sejak awal kami datang ke sini Pak Saryal, banyak kekurangan dan kelemahan yang kami lakukan. Termasuk saya dalam bahasa tubuh saya sekarang ini, kata saya, pikiran saya, sikap saya mungkin ada yang kurang. Saya mohon maaf bila ada yang tidak pas bagi kita semua. Kami percaya itu proses belajar. Proses belajar. Sekali lagi saya bilang di panti asuhan kemarin Mahatma Gandhi, saya suka kalimatnya ini. Apa dia bilang? Mahatma Gandhi mengatakan, hiduplah seolah-olah kita akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah kita akan hidup selamanya. Itu Mahatma Gandhi yang bilang.
Jadi kami dalam proses belajar, saya mohon maaf bila ada kekurangan kata dan sikap. Semoga ke depan Pak Saryal, panti asuhan ini diberi berkat oleh Tuhan yang Maha Kuasa berlimpah-limpah Bu Irma. Amin. Baik, sebelum saya tutup, saya seperti di panti asuhan kemarin Bang Robert, izinkan saya membacakan 5 bait pantun. Pak Jera izin ya, Bu Irma izin ya. Tadi saya tulis ini di DPRD Sumut, menunggu si Fahmi siap sholat. Saya tulis ketik-ketik sama si Said. Jadi kami, bahkan Pak Jera doang berangkat ya. Baik, 5 bait pantun. Adik-adik dengar ya. Pertama, hari ini HUT kaji keempat dirayakan sederhana dengan yatim piatu. Wartawan kaji bermodal semangat. Kurang kuat. Saya ulang. Wartawan kaji bermodal semangat. Targetnya sosial untuk membantu. Tepuk tangannya dong. Satu ya. Kalau bilang cakepnya normal adik-adik ya. 2, panti asuhan Al-Marhamah. Maaf saya ulang. Panti asuhan Al-Marhamah di Jalan. Saya ulang. Pantun itu dia bertutur. Ya. Panti asuhan Al-Marhamah di Jalan Garuda. Tempat membina orang-orang tak punya. Kaji datang menebarkan cinta. Mohon terima apa yang kami bawa. 3 ya. Kaji unit DPRD Sumut, organisasi wartawan. Banyak dinamika dalam setiap kegiatan. Maafkan kami bila ada kekurangan dari perkataan maupun pemberian. 4, jangan pernah berhenti menebar cinta pada sesama dan alam semesta. Yang diperbuat kaji belum seberapa, baru sedikit untuk mengubah dunia. Terakhir, Jera Salim Ritonga, pembina kaji, politisi andal bersemangat tinggi. Terima kasih kami atas peduli yang diberi. Semoga ke depan dipenuhi rezeki. Saya ulang. 5, Jera Salim Ritonga, pembina kaji, politisi andal bersemangat tinggi. Terima kasih kami atas peduli yang diberi. Semoga ke depan dipenuhi rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kaji tak ada habisnya. Itu baru.